Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini, Bapak akan memaparkan tentang metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut dan paku. Kedua tanaman ini memiliki keunikan dalam melakukan perkembangbiakan. Setelah Bapak menjelaskan tentang hal ini, nantinya diharapkan kalian bisa membedakan antara metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku. Tetapi sebelum kita memasuki penjelasan kedua tanaman tersebut dalam berkembang biak, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam proses metagenesis atau pergiliran keturunan pada kedua tanaman ini. Yang pertama adalah mikrospora, yaitu spora berukuran kecil sebagai penghasil sel kelamin jantan atau sel sperma. Yang kedua adalah makrospora, spora berukuran besar sebagai penghasil sel kelamin betina atau biasa disebut sel telur atau ovum. Kemudian kita mengenal adanya protalium. Protalium ini merupakan generasi gametofit tumbuhan paku sebagai penghasil sel kelamin jantan dan betina. Di dalam metagenesis ini kita mengenal dua istilah yang hampir mirip, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium ini penghasil sel jantan atau sel sperma, sedangkan archegonium merupakan penghasil sel kelamin betina atau sel telur atau biasa juga disebut ovum. Sel sperma atau spermatozoid adalah merupakan sel kelamin jantan tentunya, sedangkan sel telur atau ovum merupakan sel kelamin betina. Ada lagi istilah yang hampir mirip yang kedua, yaitu makrosporangium dan mikrosporangium. Makrosporangium adalah penghasil makrospora di mana sporanya berukuran besar yang akan tumbuh menjadi protalium betina. Sedangkan mikrosporangium penghasil mikrospora yang berukuran kecil yang tumbuh menjadi protalium jantan. Kemudian ada lagi istilah tentang protonema. Protonema ini dapat diartikan sebagai tahap awal pertumbuhan lumut yang berasal dari spora. Ada istilah yang dikenal sebagai sporogonium, yaitu hasil pertumbuhan zigot pada lumut yang berupa kotak spora yang bentuknya seperti kapsul. Nah, ini juga yang hampir mirip, yaitu sporangium. Sporangium ini adalah tempat pembentukan spora pada fase sporofit tanaman lumut. Kemudian ada istilah zigot, yaitu sel yang terbentuk dari hasil peleburan sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau sel telur atau biasa disebut dengan ovum. Nah, ada dua sifat pada tanaman ini, yaitu diploid dan haploid. Diploid atau sering disimbolkan dengan 2N adalah sel yang memiliki gen penuh dari kedua induknya. Sedangkan haploid yang disimbolkan dengan N adalah sel yang memiliki gen separuh dari induknya. Nah, itulah istilah-istilah yang digunakan di dalam metagenesis tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku. Tetapi istilah-istilah tersebut tidak dipakai semua untuk satu jenis tanaman. Kalian harus jeli membedakan mana yang dipakai pada tanaman paku dan mana yang dipakai pada tanaman lumut. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang siklus hidup tanaman paku.
tumbuhan paku yang terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan fase sporofit, sehingga bersifat heterospora. Artinya, spora yang dikandungnya itu berbeda. Ada jantan dan ada betina. Tanaman ini akan menghasilkan spora jantan dan betina tentunya. Tahap ini disebut sebagai fase sporofit, dan hal ini telah dimulai dengan sel yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan membentuk dua jenis sporangium, yakni mikrosporangium dan makrosporangium. Mikrosporangium akan membentuk mikrospora, sedangkan makrosporangium akan membentuk makrospora. Fase ini merupakan akhir dari generasi sporofit. Fase gametofit dimulai dengan pembentukan protalium. Protalium ini ada yang protalium jantan yang berasal dari mikrospora, sedangkan protalium betina berasal dari makrospora. Antheridium kemudian dibentuk dari protalium jantan, dan archegonium berasal dari protalium betina. Antheridium akan menghasilkan sel sperma atau spermatozoid, dan archegonium akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur, atau biasa juga disebut dengan ovum. Peleburan kedua sel ini akan menghasilkan zigot sebagai bakal individu baru, dan akan tumbuh menjadi tumbuhan paku tentunya. Inilah tahap akhir generasi gametofitnya. Tumbuhan ini pun akan berkembang menjadi dewasa sebagai generasi sporofitnya kembali. Siklus pun akan berjalan seperti semula lagi. Nah, begitulah daur hidup dari tumbuhan paku. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana dengan siklus hidup atau metagenesis pada tumbuhan lumut. Berbeda dengan tanaman paku, tumbuhan lumut yang terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan fase gametofit. Tumbuhan dewasa yang bersifat gametofit ini akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Sel kelamin jantan atau sperma akan dihasilkan melalui antheridium, sedangkan archegonium membentuk sel kelamin betina atau biasa disebut dengan sel telur. Peleburan kedua sel ini akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid atau 2N. Inilah tahap akhir generasi gametofitnya. Selanjutnya, tumbuhan lumut akan beralih pada generasi sporofit. Tahap ini dimulai dengan pembentukan sporogonium. Bagian ini akan membentuk sporogonium tentunya. Inilah tempat pembentukan spora pada fase sporofit tanaman lumut. Spora ini sudah bersifat haploid. Setelah spora terbentuk, maka akan berkembang menjadi protonema atau biasa disebut dengan tumbuhan lumut muda. Selanjutnya berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa yang masih bersifat haploid atau N. Nah, fase ini akan kembali lagi pada tahap awal tadi. Begitulah siklus hidup daripada tumbuhan lumut. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik dan bisa membedakan bagaimana metagenesis pada tumbuhan paku dan lumut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.